Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1069. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Asal mula pagoda di depan. Menara suci kuno, ini adalah harta karun Tianjuo. Itu, menara suci kuno, orang ini adalah ahli dari Tianjuo, kata Qin Chen. Dia juga terkejut ketika melihat sosok di depannya. Tuanku, kata guru suci Yao Guang, dia bahkan berseru, dan ekspresinya bahkan penuh kegembiraan. Orang yang datang bukanlah orang lain, ternyata itu adalah guru dari guru suci Yao Guang, yang bernama Yang Mulia Mantra. Yang Mulia Mantra merupakan orang tingkat atas di dalam Tianjuo, memiliki reputasi bergengsi di surga sejak ratusan ribu tahun yang lalu, dan merupakan master pemurnian terbaik. Yang Mulia Mantra memandang ke arah guru suci Yao Guang dengan kelegaan di matanya. Guru suci Yao Guang itu adalah seorang murid kecil yang dikirim ke rumah Guanghan di alam surga timur karena kesalahan di masa lalu. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, guru suci Yao Guang telah berkembang hingga titik ini dan dia merasa lega dan hatinya senang. Namun dia tidak berbicara tetapi memandang ke arah Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya dengan ringan. Semuanya orang ini adalah murid dari Tianjuo saya. Jika Anda mempunyai kebutuhan, silahkan datang ke tempat Tianjuo saya dan bertanya, mengapa repot-repot datang ke surga timur hanya untuk bertarung? Kata Yang Mulia Mantra. Hahaha, Yang Mulia Mantra, orang ini adalah murid dari Tianjuo Anda. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Kata Yang Mulia Dunkong, dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun lawannya adalah manusia surga teratas, tetapi kuil spiritualnya tidak mudah untuk dilawan. Ketika orang ini berada di rumah Guanghan, dia bergabung dengan cabang Tianjuo saya dan menjadi putra suci Tianjuo saya. Saya pikir dengan tingkat informasi Anda yang baik, Anda harus tahu hasilnya, kata Yang Mulia Mantra. Saya tentu saja sudah tahu tentang ini, namun seperti yang diketahui oleh semua orang, dia hanyalah murid yang direkrut oleh rumah Guanghan dari cabang Tianjuo. Menurut saya, seperti yang Anda ketahui, siapa saja ingin benar-benar bergabung dengan Tianjuo, seperti ke markas besar Tianjuo, itu harus dibaptis lebih lanjut di markas Tianjuo. Dan oleh karena itu anak ini belumlah resmi menjadi murid Tianjuo yang sebenarnya. Tidak peduli apa, Qin Chen ini adalah murid Tianjuo saya. Jika Anda datang ke rumah Guanghan sebagai tamu, saya berjanji akan menyambut Qin Chen. Akan tetapi, jika Anda datang ke sini untuk berjuang keras, saya tidak akan pernah setuju begitu saja, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dan dia ingin melindungi Qin Chen. Meskipun kamu adalah orang Tianjuo, tetapi orang ini aku curiga. Orang ini memiliki beberapa rahasia iblis. Jadi aku ingin mengambilnya kembali untuk diinterogasi. Terlepas dari apakah kamu adalah murid Tianjuo atau tidak, dan ada hubungan dengan iblis atau tidak. Pasukan utama saya di surga semuanya memenuhi syarat untuk menyelidikinya. Dan kamu, kenapa? Apakah kamu ingin melawanku? Dan melawan kami semua hanya dengan kamu sendirian, kata Yang Mulia Dunkong. Dia dan yang lainnya mencibir. Meskipun Yang Mulia Mantra berasal dari surga dan memiliki identitas yang luar biasa, namun hanya dengan Yang Mulia Mantra sendiri, apakah dia harus takut dengan Yang Mulia Mantra? Bahkan jika itu adalah berasal dari Tianjuo, tetapi itu tidak dapat mengatur begitu banyak kekuatan besar mereka. Semuanya dewa datang ke sini tidak hanya untuk membawa arti dari Tianjuo saya, tetapi juga arti dari Xiaoyao Supreme, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata dengan suara yang dalam. Segera keempat ahli yang mulia itu pun terkejut. Tiba-tiba terjadi ledakan keributan di lapangan. Artinya Xiaoyao itu adalah yang tertinggi. Namun ini sangat berat dan sangat melekat di hati setiap orang. Banyak orang bahkan mundur beberapa langkah dan menunjukkan rasa cemas. Bagaimana dengan Xiaoyao Supreme? Dia hanyalah orang yang naik dari benua bawah. Kapan kekuatan alam surgawi saya akan bergantung kepada wajahnya? Kata Yang Mulia Dunkong, dia menus dingin.
Di mata para veteran pasukan top di surga, mereka masih sangat tidak puas dengan Xiao Yao Supreme. Siapa yang sedang membicarakan tuanku? Ketika suara Yang Mulia Dunkong turun, tiba-tiba suara dingin bergema di seluruh alam surga timur. Siapa itu? Semua orang langsung terkejut karena suara ini bergema tepat di atas seluruh alam surga timur. Itu bergemuruh di benak mereka dan bahkan tidak dapat ditutupi. Suara yang dalam ini bergema di benak banyak master puncak Yang Mulia Panah yang hadir seolah-olah di telinga. Seluruh alam surga timur berderit dan ada perasaan dihancurkan oleh suara ini. Napas seperti ini terlalu menakutkan dan semua orang yang hadir mengejang dengan keras di lubuk jiwa mereka. Dan ada rasa penindasan pada tingkat kehidupan. Terutama arti dari kata-kata pihak lain yang membuat Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya ketakutan. Mengatakan hal-hal buruk tentang tuannya. Siapa pemilik suara ini? Mungkinkah itu Xiao Yao Supreme? Mendesis. Beberapa berita tentang Xiao Yao Supreme muncul di benak mereka. Banyak orang yang begitu terkejut sehingga mereka menghirup udara dingin dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu di sana? Kata Yang Mulia Dunkong, dia mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia Dunkong, maka diamlah jika itu benar adalah orang itu. Saya khawatir akan ada malapetaka. Kata Yang Mulia Tianpeng, dia buru-buru menyebarkan suaranya kepada Yang Mulia Dunkong. Apa yang kamu takutkan? Alam surga timur hanya mampu menahan napas puncak ranah Yang Mulia Panah. Bagaimana orang itu bisa datang ke sini? Jika dipaksakan datang, langit timur akan hancur kembali. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab ini. Kata Yang Mulia Dunkong, dia bersenandung dengan dingin. Ini adalah keyakinannya karena dia tahu bahwa yang kuat telah melampaui puncak ranah Yang Mulia Panah tidak bisa datang sama sekali ke alam surga timur ini. Yah, ini gila di depan kursi ini. Anda berani mengucapkan kata-kata buruk untuk tuanku. Tampaknya kursi ini jarang keluar di surga dan tidak ada yang mengingat reputasi Yang Mulia ini. Boom! Kekuatan tak kasat mata datang dan menara suci kuno di tangan Yang Mulia Mantra tiba-tiba terbang. Menara suci kuno itu mekar dengan cahaya pelangi ilahi, bergemuruh di keampan dan terus bergetar. Apalagi, ada kekuatan khusus yang terbentuk di menara suci kuno itu, membentuk saluran bidang imajiner. Dari saluran pesawat itu, sesosok tubuh besar tampak berjalan perlahan, dengan cahaya pelangi emas yang cerah bermekaran. Itu nampak adalah sebuah sosok. Namun sosok itu mampu membuat alam surga timur bergemuruh dan mengaum, hampir meledak di tempat. Napas ini terlalu mengerikan menekan segalanya, bahkan Yang Mulia Racun Kekacauan tidak dapat menahannya. Sedangkan King Qiu Ji dan Yang Mulia 9 Kehidupan, bahkan lebih tak tertahankan lagi, darah di tubuh mereka melonjak. Mereka mengerang. Kemunculan sosok ini secara tak terduga melonjakkan darah di tubuh mereka. Mungkinkah itu? Hati Yang Mulia 9 Kehidupan merasa ngeri. Saat ini Qin Chen juga benar-benar terkejut. Aura yang begitu menakutkan seperti ini, pasti itu jauh lebih unggul daripada Yang Mulia 9 Kehidupan dan Yang Mulia Puncak Panah lainnya. Dan itu jelas di luar gambaran puncak Yang Mulia Panah. Siapa yang datang ke sini? Orang kuat yang telah melampaui ranah puncak Yang Mulia Panah. Apakah dia tidak takut akan mengguncang langit dan membuat langit runtuh lagi? Yang Mulia Mantra, apa yang kamu lakukan? Gunakan kekuatan menara suci kuno untuk memaksanya datang. Ini untuk menghancurkan surga. Apakah kamu tidak takut dihukum? Kata Yang Mulia Dunkong, dia meraung. Napas ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar membuat lawan datang. Maka dia tidak tahu dampak buruk apa yang akan ditimbulkannya. Dia kemudian meraung. Semuanya, ikuti aku untuk mencegah orang ini datang. Kata Yang Mulia Dunkong. Segera, Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya menembak satu demi satu. Bergemuruh, aura menakutkan membumbung ke langit. Seperti naga terbang. Meledak menuju menara suci kuno untuk mencegah lawan menerobos. Akan tetapi, momentum yang terungkap di menara suci kuno masih terus meningkat. Membuat kekuatannya mustahil dijangkau sama sekali. Hanya kekuatan yang melarikan diri yang telah memblokir serangan Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya. Sesaat kemudian di dalam pesawat itu sesosok tubuh yang luar biasa akhirnya keluar. Boom! Dengan cahaya keemasan yang bermekaran, nampak itu adalah seorang pria dengan wajah yang sangat tampan, jubah emas, sangat mewah.
dengan rambut emas panjang berkibar di seluruh kepalanya. Tetapi ini semua adalah hal sekunder. Auranya terlalu agung, itu bergemuruh. Dia muncul di dunia ini. Seluruh dunia alam surga timur menderu-deru dan awan petir semakin padat, seolah-olah mencoba energi seluruh dunia. Tuan Jinlin, wajah Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya ngeri. Satu demi satu dari mereka berkata dengan takjub. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Orang yang datang ternyata adalah ahli teratas tertinggi dari ras monster legendaris yang bernama Tuan Jinlin. Rumornya Tuan Jinlin ini itu seperti unicorn api tetapi bukan unicorn. Itu seperti naga tetapi bukan naga. Dan Tuan Jinlin ini sebenarnya adalah bawahan Xiaoyao Supreme. Saat itu Tuan Jinlin mengikuti Xiaoyao Supreme untuk naik dari alam bawah dan menjadi kekuatan tertinggi di dunia iblis selangkah demi selangkah, sampai pada akhirnya memiliki kekuatan tanpa akhir. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi ras monster di medan perang 10.000 ras. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Saat ini ada gemuruh-gemuruh di langit. Langit dan bumi dari alam surga timur sangat sensasional. Raungan dahsyat tidak ada habisnya. Dan ada ledakan di mana-mana. Dan langit tidak dapat menahan tekanan Yang Mulia Jinlin. Jinlin, sebagai klan iblis, kamu dengan paksa masuk ke alam surga timur, menyebabkan alam surga timur memasuki kehancuran. Apakah kamu tidak takut akan sanksi? Kata Yang Mulia Dunkong. Dia meraung. Ekspresinya ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa orang sekuat Jinlin benar-benar berani menerobos paksa ke alam surga timur. Berisik, kata Yang Mulia Jinlin. Dia memandang Yang Mulia Dunkong dengan jijik. Dan kemudian kekuatan tak kasat mata tiba-tiba mengalir kepada Yang Mulia Dunkong. Seketika Yang Mulia Dunkong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Dia mundur lagi dan lagi, matanya dipenuhi dengan kepanikan. Sementara ahli Yang Mulia Puncak Panah lainnya memandang sosok menakutkan itu dengan marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Sementara alam surga timur nampak terus mengaum, itu bergemuruh-bergemuruh seolah-olah akan meledak. Saya lupa tentang itu, kata Tuan Jinlin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan lalu melihat ke langit. Segera di tangannya muncul sebuah harta karun berbentuk persegi. Harta karun ini sebenarnya keluar dengan sinar cahaya warna-warni yang sangat indah dan berisi sumber yang sangat mengerikan. Begitu harta karun ini muncul, alam surga timur yang semula penuh kerusuhan tiba-tiba mengeluarkan napas yang panas, seolah-olah langit sedang menatap alun-alun ini. Qin Chen kemudian merasa jika Dao Surga sepertinya memiliki napas berat saat ini. Apa ini? Kata Qin Chen. Dia terkejut seraya menatap tubuh tetragonal itu dan dia merasa bahwa tubuh tetragonal itu juga memiliki ketertarikan yang kuat kepada dirinya sendiri. Dan dia juga memiliki ketertarikan yang kuat pada pohon iblis dari 10.000 alam yang ada di dalam cakram Gyeokyan Kun, yang mana itu membuat pikirannya sedikit tertarik. Ini juga jelas merupakan semacam harta karun tertinggi. Sementara Jiwuxu dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala mereka satu demi satu. Hanya setelah sekilas, pikiran mereka tertuju ke dalam dan mereka lupa bahwa ada banyak ahli yang mulia di sekitar. Ini, Yang Mulia Joesan dan yang lainnya juga melihat ke alun-alun dan sama seperti Qin Chen mereka juga menunjukkan keterkejutan. Saat ini Qin Chen sudah pulih sepenuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal macam apa yang sebenarnya membuat pikirannya jatuh ke dalamnya? Asal-usul alam semesta, kata Yang Mulia Dunkong. Kata-katanya itu pun didengar oleh semua orang. Semua orang pun saat ini juga pulih ketika mereka mendengar nama harta itu. Mereka semua gemetar. Ya, ini adalah asal mula alam semesta. Apa yang kamu inginkan? Kata Tuan Jinlin. Dia menyipitkan matanya seraya memegang harta karun berbentuk segi empat itu. Dia kemudian melirik ke arah Yang Mulia Joesan dan yang lainnya. Mata Yang Mulia Joesan juga yang lainnya saat ini menyipit. Sial, kedatangan Tuan Jinlin ini sangat menghalangi di sini. Siapa yang berani melakukannya sekarang? Namun mata mereka juga masih panas dan mereka tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Asal-usul alam semesta, ini adalah hal yang melegenda, mirip dengan asal-usul langit, lahir di alam semesta. Asal-usul ini, itu adalah inti alam semesta. Itu disebut juga inti alam semesta, baik itu iblis, dunia bawah, atau 4 langit. Semuanya milik alam semesta. Sebagian darinya berasal dari alam semesta.
Namun sumber ini sangat disayangi dan tidak mungkin diperoleh dengan mudah. Setara dengan asal mula langit, siapa yang bisa dengan mudah mendapatkannya? Dari manakah Jinlin ini berasal? Dari manakah dia memiliki asal mula alam semesta? Apakah dia ingin menggunakan asal mula alam semesta ini untuk mengekstraksi kekuatan asal mula alam surga timur? Aku tahu Jinlin ini adalah monster, ambisinya seperti serigala. Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya sangat gembira di dalam hati mereka. Tetapi mata mereka dingin, dan diam-diam mereka mengirimkan suara mereka dan mata mereka berapi-api. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka bisa memurnikan asal mula alam semesta, maka kultivasi mereka pasti akan maju pesat. Belum lagi, tidak sulit bagi mereka untuk melangkah ke ranah yang mulia duniawi. Yang terpenting adalah begitu asal muasal alam semesta ditelan, mereka bahkan bisa untuk mengendalikan dunia ini. Dan Anda bisa menjadi penguasa dunia ini. Tentu saja asal-usul alam semesta di tangan Jinlin ini tidak lengkap dan sangat terbelakang. Seharusnya itu diambil dari alam semesta yang rusak dan tidak boleh terlalu tinggi. Namun meskipun begitu, itu juga masih merupakan harta karun di angkasa. Itu cukup untuk membuat kekuatan-kekuatan umat manusia tertinggi bertarung untuk memperebutkannya. Sementara saat ini Qin Chen juga mempelajari asal-usul inti langit dan bumi dalam ingatan yang mulia racun surgawi. Saat ini, Qin Chen tidak bisa menahan gemetar secara diam-diam. Akan tetapi apakah Tuan Jinlin ini akan menggunakan inti langit dan bumi untuk mengekstraksi alam surga timur? Maka mungkin dengan cara ini alam surga timur pasti akan benar-benar berakhir. Mata Qin Chen segera menjadi dingin. Apakah kamu takut berpikir bahwa kursi ini ingin menelan asal mula alam surga timur ini? Kata Jinlin, dia tersenyum dingin. Dia lalu melirik ke arah kerumunan. Dan lalu, tiba-tiba ia melemparkan asal-usul alam semesta di tangannya. Dan kemudian kekuatan tak terlihat meledak ke dalamnya. Dan tiba-tiba asal mula alam semesta itu hancur berkeping-keping. Dan kekuatan asal mula alam semesta itu menyapu ke segala arah. Dan lalu, saya melihat bahwa kekuatan dao surgawi dari alam surga timur dengan liar menyerap kekuatan asal mula kosmik yang telah diledakkan itu. Dengan terus-menerus menelan dao surgawi dari alam surga timur. Alam surgawi timur yang bergetar itu perlahan-lahan menjadi stabil dan auranya pulih dengan cepat. Ini adalah dao surgawi dari alam surga timur yang sedang menyerap kekuatan asal-usul alam semesta ini. Kata Qin Chen. Saat ini dia juga terkejut dan yang lainnya secara alami juga terkejut. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, kekuatan dao surgawi dari alam surga timur sepenuhnya menyerap kekuatan ini. Di dalam kegelapan, Qin Chen merasa aura seluruh alam surga timur menjadi lebih stabil dan kuat. Dan bahkan, tingkat kultivasi di tubuhnya memiliki dorongan untuk menerobos. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Namun ini menunjukkan bahwa level alam surga timur telah meningkat pada saat ini. Dan itu menjadi lebih lengkap. Dan pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat turun ke tubuh Tuan Jinlin. Dan aura mengerikan di tubuh Tuan Jinlin dengan cepat tertutup. Dan dalam sekejap, Tuan Jinlin menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Dan penindasan dao surgawi terhadapnya juga tiba-tiba kehilangan target dan segera bubar. Melihat itu, Qin Chen juga terkejut. Tuan Jinlin ini jelas merupakan master peringkat teratas, tetapi sungguh menakjubkan bisa menipu langit. Tidak, tetapi Qin Chen kemudian memikirkannya lagi. Dan itu ternyata bukanlah menipu langit. Akan tetapi, Tuan Jinlin ini sepertinya dikenali oleh dao surgawi dari alam surga timur. Itu dia, kata Tuan Jinlin. Dia tersenyum tipis. Dia nampak tenang. Dia memandang Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya. Tiba-tiba seluruh tubuh Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya berdiri. Dan mereka semua pun gemetar. Bagaimana ini mungkin? Seseorang bergumam. Tuan Jinlin itu membawa asal-usul alam semesta. Tidak hanya dia tidak menyerap asal-usul alam surga timur, tetapi ternyata dia malah mengintegrasikan asal-usul alam semesta ini ke dalam alam surga timur untuk memperluas kekuatan alam surga timur. Dedikasi tanpa pamrih ini membuat semua orang tercengang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.